Kebatilan yang terorganisir akan mampu mengalahkan kebenaran yang tidak terorganisir. Saya masuk Islam karena kebohongan kitab Kristen. Injil Kristen itu palsu. Isinya, dekantens, dongeng tambah tahyul sama dengan omong kosong. Penuh ketahyulan yang membuat pun diselimuti dengan hukum halusinasi. Jadi agama Kristen itu bukan agama dari atas, bukan samawi, bukan agama langit. Dan sebenarnya banyak pendeta mau masuk Islam itu. Banyak orang Kristen juga masuk Islam. Tapi terkendala dengan persoalan itu, sunat. Loh banyak, waktu saya baru masuk Islam, saya ke Manado, ceramah, teman-teman saya di Manado. Kamu masuk Islam ya? Terus kenapa antum tidak mau? Ini apa, donghaut ini yang susah. Donghaut apa? Ini mesti potong. Sunat 3 hari. 2 minggu saya tidak bisa berjalan. Wah, begini-gini pegang sarung terus ya. Bagi istri saya, kawan, saya pengistrikan kawan. Kawan, coba ambil dulu air panas ini. Aduh, mulai bengkak ini. Mana handphone situ? Ambil tuh handphone dulu. Telepon saya. 3 hari sudah bengkak sekali. Telepon. Assalamualaikum Kiai. Oh, kalian dendam sama saya Kiai ya? Ini sudah bengkak bagaimana ini? Bukan bengkak, mau sembuh itu Pak Yai. Wah, begitu sembuh, memang lain pukulannya. Allahu Akbar. Beda. Yang saya cerita ke teman-teman yang kafir itu. Ente masuk, enak sekali kau sudah sunat. Bismillahirrahmanirrahim. La yagurrannaka taqallubul lazina kafaru fil bilad mata'un qalil summa mawahum jahannam wa bi'sal mihad. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam istatun yadkhulun naroh bisitatin al umara'u bil ju'uri wal arabbu bita'asubi wa ahlu rustaqi bil jahli wa dahakinu bil kibri wa tujaru'u bil hiyanati wal ulama'ul bil hasad. Man tamassaka bisunnati inda fasaddi umati fallahu ajru mi'ati syahidin. Ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah, puja dan puji syukur senantiasa halayak kita sekalian panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang malam tadi, alhamdulillah kita telah dibimbing dan kita pagi ini ditolong oleh Allah dengan inayahnya, dibangunkan dalam kondisi sehat walafiat. Afdalul a'malu as-salatu khams. Kemudian kita melaksanakan apa yang menjadi wajib kita, yakni sholat subuh berjamaah. Saya tadi malam kurang lebih 12:30 baru tidur, pulang dari sini, dan tadi ketiduran kami suami istri. Istri saya bangunkan saya sudah jam 4:27. Berat sekali kepala saya. Dan kemudian mandi saya, subuh sudah di hotel, langsung melangkah ke sini. Penjemput pun sholat subuhnya di hotel. Tidak apa-apa, jamaah tidak menunggu lama, juga baru selesai subuh. Inilah, karena interval waktunya terlalu pendek. Dari kemarin tiba, belum istirahat, langsung ceramah. Dan kemudian dirangkaikan, hari ini juga ada, habis dari subuh ini ada zuhur, ada juga asar, 4 ronde satu hari ini. Itulah cara bikin mati orang secara pelan-pelan. Enggak perlu dipenjara, enggak perlu ditembak, begitu aja cara bikin mati. Memang begitulah cara mematikan lawan, kan begitu. Tapi tidak begitu dalam kehidupan Islam. Mungkin karena hero, semangat jamaah juga ingin ketemu saya, lihatlah. Yang bawa mobil tadi bilang, enggak begini Ustadz biasanya mobilnya. Nah, itulah, jadi semangat baru saya ini lihat. Sholat subuh biasa kan paling cuma 3 saf, 2 saf. Nah ini sampai banyak begini, alhamdulillah. Berarti masih banyak orang-orang yang merindukan surga. Amin. Nabi bersama Abdullah bin Jabar didatangi oleh seorang laki-laki. Laki-laki ini
bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, apa yang engkau ketahui tentang dunia ini?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia ini bagaikan mimpi orang yang tidur. Dunia itu bagaikan mimpi orang yang tidur. Apa yang engkau ketahui wahai Muhammad tentang akhirat? Akhirat itu adalah sebagian manusia ke surga, sebagian manusia ke neraka. Apa itu neraka wahai Muhammad? Menurut pendapatmu, neraka itu adalah ganti dunia daripada orang-orang yang mengejarnya. Apa itu surga? Ganti dunia daripada orang-orang yang meninggalkannya. Berapa lama kita hidup di dunia ini? Bagaikan kedipan mata. Tidak ada satu manusia di dunia ini, jujur, yang pernah berpikir akan kematiannya. Enggak ada. Saya tidak usah ambil contoh orang lain, saya pribadi. Yang ada dalam benak pikiran kita itu adalah kekhawatiran kehidupan yang sekarang yang kita alami. Dan tidak ada satu manusia pun yang bisa merencanakan kehidupannya ke depan. Apakah dia ada dalam posisi akhirat tadi atau dalam posisi dunia tadi. Pergi laki-laki ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Tahukah kalian siapa laki-laki tadi?" Allah wa rasulu a'lam. Hanya Allah dan Rasul saja yang tahu. Dia adalah malaikat Jibril. Bahkan memberikan salam. Allah mengirimkan salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mintalah apa yang engkau inginkan, bahkan gunung itu pun bisa menjadi emas. Kata Rasulullah, berikanlah itu kepada orang-orang yang tidak berharta. Ibu bapak tahu, sekuat apapun kekuatan kita, ada satu orang sufi berkata, kebatilan yang terorganisir akan mampu mengalahkan kebenaran yang tidak terorganisir. Kemarin kita melewati satu persoalan ujian berat yang Allah berikan. Banyak yang menangis, banyak yang kecewa, bahkan juga banyak yang mati. Peristiwa apa? Pemilihan presiden. Sampai jadi korban banyak sekali. Kalau dilihat dari kejujuran, kacamata iman, seharusnya ini kita bicara tentang keinginan kita dan kehendak Allah. Harusnya kita yang menang, yang memilih Prabowo kan. Berjilid-jilid kita demo di aspal. Berjilid-jilid sampai putih Jakarta itu. Batam pun putih. Lalu ada yang bertanya, kok bisa kalah ini? Ada yang sampai mungkin barangkali sudah enggak beriman. Ada juga yang bertanya sama saya, kok bisa begitu Ustaz? Itu kan pikiran kamu, bukan kehendak Allah. Kadangkala apa yang kita inginkan Allah tidak suka. Kenapa sampai panjang begini nih kehidupan orang beriman? Di Mekah sujud, orang umroh, kita minta saudara kita, tolong doakan, ini dalam perjuangan. Sudah jelas-jelas di sana itu mudorotnya yang paling banyak kemarin. Kok bisa kalah kita? Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah juga dengan para sahabat. Kata Rasul, satu kali ini kita berperang, kita akan kalah. Kenapa kita kalah? Karena di dalam kita ini ada munafik. Memang watak orang Indonesia ini, watak kita orang Indonesia ini, suka cari kesempatan dalam kesempitan. Apapun yang menjadi tujuan hidup kita, enggak peduli. Apakah ini bergantung pada satu suku, budaya, adat? Tidak. Ketergantungan kuat pada iman dan keyakinan kita kepada Allah.
Orang-orang kafir itu dari dulu dia. Ada satu konsep yang dimainkan oleh orang kafir, la tazidana as-sadanasi adawatan lillazina amanul yahuda wallazina asraku. Sesungguhnya yang kamu dapati yang paling keras permusuhannya dengan orang-orang beriman adalah Yahudi dan musyrik. Jadi dari dulu dia tidak suka. Dan dalam catatan sejarah, orang-orang kafir ini tidak pernah menang melawan Islam. Baik dalam pertarungan peperangan fisik maupun dalam perdebatan argumen sains. Kalah kafir. Walaupun umat Islam ini jumlahnya cuma totalitasnya hanya 1,8 miliar sekian. Sedangkan penduduk bumi ini kafir ini hampir 6 miliar. Kumpul mereka bekerja sama. Yahudi dan musyrik. Kalau Yahudi dan musyrik berarti Yahudi dan orang-orang kafir di luar Yahudi. Mereka kepung nih Islam yang sedikit ini. Kalau di Indonesia kita yang paling banyak. Tapi kalau bicara tentang hitungan populasi dunia, kita kalah. Bagaimana caranya dia mampu mengalahkan Islam? Dia pakai orang Islam. Kalahkan, hancurkan Islam, pakai orang Islam. Jatuhkan ibunya, jatuhkan bapaknya, ibu yang paling dekat untuk menjatuhkan seorang suami. Karena ibu tahu betul rahasia suami. Istri tahu betul rahasia suami. Suami sebaliknya juga tahu betul rahasia istri. Nah, kadang-kala kita maksudnya sesama Muslim tidak tahu menjaga rahasia Islam. Saya orang dari kafir biar bagaimanapun tahu trik dan intrik, strategi, taktik daripada kafir menjatuhkan Islam. Enggak perlu orang Islam murtad, enggak perlu. Perempuan tidak berjilbab saja sudah menang kafir. Laki-laki yang sudah tidak sholat sudah menang kafir. Laki-laki yang sudah tidak taat kepada agama sudah menang. Generasi muda yang lalai sudah menang mereka. Jadi enggak perlu datang ke gereja. Kalau Hindu Buddha saya enggak tahu. Karena dalam sejarah Hindu dan Buddha itu enggak keras melawan Islam. Yang paling keras musuh dengan Islam Kristen. Musuh bebuyutan itu. Karena dia sakit hati. Dia datang duluan, konsepnya kafir, konsepnya musyrik, agama yang tidak betul, lalu mengaku-ngaku agama dari Nabi. Datang Nabi kita Muhammad SAW meluruskan dia tidak mau, arogansi, sombongnya minta ampun. Maka ini teruskan ayat itu, wala tazidana aqrabahum mawaddatan lillazina amanul lazina qalu inna nasroh jalika bi anna minum gisisina wa ruhbana wa annahum la yastakhbirun. Tetapi yang kamu dapati yang paling dekat, sebaliknya. Ini ayat banyak digunakan oleh orang-orang filsafat. Apa itu? Jaringan iblis laknatullah itu. Jil. Di yang kedua yang ke-83 ini Al-Maidah 82 ya. 83-nya berbunyinya begitu. Wala tazidana aqrabahu mawaddatan lillazina amanul lazina qalu inna nasra jalika bi anna minhum gisisina wa ruhbana wa annahum la yastaghbirun. Tetapi sebaliknya yang kamu dapati paling dekat persahabatannya dengan orang-orang beriman adalah mereka yang berkata, kami ini orang Nasrani. Di dalamnya terdapat pendeta-pendeta dan rahib-rahib. Dia enggak kasih terus nih ayat. Aqrabu mawaddatan lillazina amanu allazina qalu inna nasra jalika bi anna minhum gisisina wa ruhbana wa annahum la yastaghbirun. Dan mereka tidak lagi menyombongkan diri. Kenapa? Karena mereka telah masuk Islam. Yang masuk Islam bukan yang belum. Nah ini sering dipakai. Inilah Pak Yahya.
toleransi antara kita dan Nasrani. Hei, kau jangan cuma baca Nasraninya, terus baca ayatnya. Kau jangan tipu-tipu saya masuk Islam dengan kemampuan intelektual, bukan masuk karena mendengar atau mau kawin dengan orang Islam. Baca terus ayatnya. Yaitu mereka ahli kitab, para pendeta dan rahib-rahib yang mendapatkan kebenaran dari dalam kitab suci mereka. Berarti betul argumen saya masuk Islam karena kebohongan kitab Kristen. Nah, itu. Enggak dilapor-lapor. Rocky Gerung cuma bilang fiksi, lapor satu kampung. Saya bilang bohong loh. Kok enggak dilapor sampai sekarang? Ada sudah dilapor, tapi enggak cukup bukti kan begitu. Yang disuruh maju goblok, yang pintar-pintar tiarap. Kan begitu. Apa betul? Betul ayat itu. Apa yang tertulis dalam Al-Quran betul. Yang membohongi manusia itu adalah pendeta, kasab. Dalam kamus bahasa Arab, kasabu itu pendusta. Di dalam Quran surat Takabun, bahwa pendeta dan ahli-ahli kitab itu adalah orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Jadi yang bukan Injil dikatakan Injil. Orang Islam ikut-ikutan. Coba. Injil Kristen itu palsu. Mana ada Injil palsu? Kitab Bible Kristen palsu. Kenapa palsu? Karena bukan Injil. Begitu berbicara. Menggunakan diksi yang benar. Karena orang Islam pun sudah mengakui itu Injil. Datangnya Nabi kita Muhammad SAW, tidak ada lagi Injil. Penelitian para profesor terkait naskah Laut Mati, The Dead Sea Scroll. Barbara Tierings, peneliti naskah Laut Mati selama kurang lebih 20 tahun. Dosen, guru besar di Universitas Sydney, Australia. 20 tahun dia menyelidiki naskah Laut Mati. Tidak pernah menemukan Yesus mati di tiang salib. Konsep daripada naskah Laut Mati. Tapi umat Islam sudah turut mengatakan Injil. Oh, Injil Kristen. Orang Kristen kalau bilang kitabnya Injil, apalagi pendetanya, kepalanya jadi besar. Berarti ada kesempatan memurtadkan umat Islam. Mulai pagi ini sudah sering saya katakan, jangan sebut itu Injil, sebutlah dia Bible Kristen, Perjanjian Baru. Perkamen, New Testament, Perjanjian Baru. Bukan Injil. Semua kitab yang diturunkan Allah sudah terangkum dalam satu kitab namanya Al-Quran. Tadi malam kan banyak saya berbicara Injil. Surat Maryam itu Injil. Ya, As-Saff itu ada sebagian Injil. Jadi setiap kisah tentang Isa dalam Al-Quran itulah Injil. Judulnya apa? Contohnya Maryam, itu Injil. Setiap kisah tentang Musa itulah Taurat. Setiap kisah tentang Ibrahim itulah Zabur. Terangkum dalam satu kitab namanya Al-Quran. Maka ada 25 rasul, 124.000 nabi, di dalamnya terdapat 25 rasul. Cara berpikirnya begini. Polisi belum tentu jenderal. Jenderal sudah pasti polisi. Nabi belum tentu rasul. Rasul Allah sudah pasti nabi. 25 ini bukan cuma nabi, tetapi juga rasul. Mereka bukan cuma polisi, juga jenderal. Tapi kalau ditanya kepada jamaah, berapa jumlah nabi? 25, terlalu sedikit. 25 itu adalah jenderal-jenderalnya Allah. Dan ada satu jenderal di situ namanya Isa.
Sekarang dalam kita menetapkan sebuah pandangan eksologi, membenarkan sebuah agama itu harus menggunakan rumus filsafat nilai dalam praktik kehidupan. Atau kalau orang belajar filsafat, tahu tentang istilah aksiologi. Aksiologi ini adalah tatanan nilai etika, logika, estetika. Betulkah kira-kira Islam ini benar? Diukur dari situ. Etika, logika, estetika. Secara etika, orang Islam itu benar. Tapi banyak ustadz yang masuk penjara, itu pribadi. Tapi ajaran orang Islam, ajarannya dari logikanya, logika orang Islam itu bukan person to person. Bukan dari jamaah ke jamaah, orang ke orang. Kalau diukur agama ini dari orang ke orang, ada yang kafir kelakuannya sebaliknya, ada yang Islam kelakuan kafir. Jadi tidak bisa. Logika yang apa yang kita harus pakai? Logikanya adalah kitab suci. Karena selama ini kita juga ketipu, walaupun cuma bicara, itu sudah berdosa. Mana ada Injil palsu? Enggak ada Injil palsu. Nah, bagaimana supaya tidak kita bilang Injil? Sebut saja kitab Kristen, Bible Kristen. Karena di dalam kitab Kristen itu juga tidak ada ditulis dalam perikop depannya itu, jantung judul itu, ditulis Injil. Enggak ada, the gospel, no. Di situ ditulis Bible, New Testament, perjanjian baru. Enggak berani dia tulis Injil. Karena sampai hari ini tidak ada satu profesor perjanjian baru. Siapa yang satu ini? Dari Universitas Harvard dengan 74 pakar perjanjian baru. Dihujat umat Kristen Amerika. Karena mengatakan Bible itu tale plus superstition becomes nonsense. Isinya decantance, dongeng tambah tahyul sama dengan omong kosong. Penuh ketahyulan yang membuat pun diselimuti dengan hukum halusinasi. Orang filsafat Paulus, dia punya guru satu terkemuka di Yerusalem, Gamaliel and Philo, ahli filsafat. Jadi agama Kristen itu bukan agama dari atas, bukan samawi, bukan agama langit. Kristen itu adalah agama filsafat. Setiap orang mau jadi pendeta harus mengikuti jenjang pendidikan tinggi filsafat. Konsentrasi pendeta itu filsafat. Rumus ketuhanan mereka filsafat. Orang mau jadi pastor mengkonsentrasikan diri pada seminari tinggi teologia filsafat. Kuliahnya 16 semester 8 tahun. Pendeta 7 tahun. 2 tahun dijantik jadi vikaris. Tidak mudah orang jadi pendeta itu. Memang tidak gampang. Dan STTB-nya di atas 90. Kalau tidak pintar nggak akan lulus orang jadi pendeta. Ya, karena banyak istilah-istilah teologi yang harus dia kuasai. Memang berat. Padahal ilmu dongeng itu. Itulah sebabnya Nabi berdoa. Nabi selalu berharap supaya ini ahli kitab masuk Islam. Kalau belum ahli ya masih melawan, pasti melawan. Karena agama Islam dan agama Kristen ini bedanya begini. Ibu bapak mau tahu. Agama Kristen, yang fanatis di agama Kristen adalah mereka yang kompetensi kemampuan akalnya di bawah rata-rata. Kata Rocky, dikumpul satu kolam 200 IQ-nya. Tidak terkait dengan pilpres ya, ini fakta. Maka coba lihat, kalau di Eropa, hari Minggu, orang tidak ke gereja. Di Amerika juga, orang tak ke gereja. Gereja akhirnya dijual, jadikan pub, diskotik, coffee house, billiard table, dan lain sebagainya. Restoran. Karena kalaupun ada dalam gereja, yang ada pasti opa-opa, oma-oma di dalam. Yang muda-muda sudah tidak mau ke gereja. Kenapa? Kan dia tahu dongeng semua isinya. Dongeng. Kalau saja Donald Trump.
Kalau Donald Trump andaikan memberikan izin membangun masjid atau dari zaman Obama kemarin atau George Walker Bush, George W. Bush berikan izin, kemungkinan gedung-gedung pencakar langit itu masjid. Kan ada satu masjid di New York itu, Indonesian Muslim Community Al-Hikmah Mosque. Masjid Al-Hikmah. Itu dalam setahun puluhan orang mengucapkan syahadat masuk Islam. Dan latar belakang background mereka kebanyakan itu para pakar, orang-orang jenius, orang-orang kaya, businessman dan lain sebagainya. Tanpa ada istilah Islamisasi di sana itu. Beda dengan orang Islam yang murtad, innalillahi. Cuma karena Indomie. Tidak pernah saya dengar ada orang Islam murtad, lalu dengan penelitian dia bicara dalam gereja terkait kajian tentang kebenaran eksistensi, kedudukan, kebenaran Bible Kristen itu. Enggak pernah. Enggak pernah. Tapi coba lihat kalau orang yang dari kafir masuk Islam. Betul-betul dia mendapatkan kebenaran itu berdasarkan petunjuk keilmuan yang dia miliki. Dikomparasikan dengan apa yang tertuang dalam kebenaran ayat suci Al-Quran. Nah ini, perang ini. Mereka jengkel sekali sama umat Islam. Tidak ada program Islamisasi, tidak ada program Indomisasi. Orang-orang hebat masuk Islam. Termasuk si botak yang kemarin di Jakarta itu. Dia di Corbuzier. Oh, dia dipikir setelah masuk Islam aman. Begitu dia masuk Islam, nangis juga walaupun badannya berotot. Aduh, betul Ustaz ya. Kenapa? Iya, yang kita tidak lakukan, dia fitnah. Oh, itu namanya fitnah. Tidak senang. Walan tardo ankal yahud walanasoro hatta tatabi'a milatahum. Sesungguhnya Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah senang sampai kamu kembali murtad ke milah mereka, agama mereka. Nah, tergantung orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat tadi. Makanya saya bilang kalau sudah masuk Islam, sarankan kalau ke masjid pakai kopiah. Jangan pakai kaos. Apa itu tunjuk-tunjukin otot, badan berotot. Saya juga kalau buka pakai kaos sempit berotot juga saya. Cuma saya takut ada yang lebih berotot dalam masjid. Malaikat maut jadi. Kalau dia pegang ente, dia cubit sedikit saja, lewat ente. Tinggal nah itu. Jadi ngapain di dalam masjid baju sempit, kasih tunjuk otot, nggak mau pakai kopiah. Satu waktu di rest area saya sholat. Wallahi ini fakta. Di rest area saya dari Jakarta mau ke Bandung mengisi ceramah. Jadi berdebat, begitu komat tunjukin siapa yang jadi imam. Maghrib. Saya memang niatnya langsung mau jamak Isya. Karena perjalanannya 125 km dari Jakarta ke Bandung. Kemudian satu maju tanpa tutup kepala. Nah ini saya kira mungkin dari kelompok Muslim kita ya, biasanya dari Muhammadiyah ada yang tidak pakai songkok. Yang fanatis sekali pakai topiah ini NU. Harus pakai kopiah kan? Nah, saya begitu juga, bukan masalah NU, bukan masalah ini. Terus berdebat mereka berdua, jamaah sudah tunggu. Karena dia yang di belakang ini memberikan topi. Kawan, pakai ini kalau jadi imam. Tepis. Ditepis. Yang satu memberikan kebaikan, yang satu nggak mau. Mungkin juga jangan saya pakai, bawa keringat barangkali itu. Udah tercium, karena memang kopiahnya sudah luntur juga. Saya di samping lihat-lihat, sudah tidak sabar saya. Ini kemungkaran ini di depan Allah. Saya tarik celananya belakang, saya bilang mundur kau. Saya langsung pimpin. Jadi gesekan begini ini karena ketidakmengertian. Biar saja dia memimpin, nanti selesai baru ngomong. Lain kali kalau menghadap Pak Lurah, kita sopan, apalagi menghadap Allah. Nah ini kenapa dipakai? Menurut guru saya, ini kopiah dipakai supaya ini jangan terurai sampai ke jidat. Batal itu kalau kita sujud.
Itu kan? Nah ini kan ada anak-anak muda kita rambut sampai diurai ke bawah begini. Sambil dimakan-makan kalau belum. Itu nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Mau gondrong bagaimanapun kita nggak bisa lihat orang dari fisik. Ada juga gondrong preman hafal 30 juz. Kita siang malam di masjid 1 juz pun tidak. Adalah juz apel, juz mangga, juz tomat. Bu, jangan tidur masih pagi Jangan tidur bu. Bersyukur kalian disuruh masuk ke sini. Di surga yang penuh kenikmatan. Begitu kan? Cuma pagi ini bu nggak boleh keras-keras. Ya, saya juga mau belajar lemah lembut. Nah, istri saya bilang coba pak belajar lemah lembut. Nggak bisa. Lama-lama kau saya hajar. Memang ngeribu kalau bersuami sama saya ini. Tapi ibu belum tahu saya cukup romantis. Apalagi kalau sudah lihat kopi begini. Ini saya belum sempat minum tadi. Anak sarap. Bismillah. Tadi malam tidak manis, ini apa lagi? Coba tambah lagi gula 2 sendok ya Pak Imam. Enggak, saya kalau minum kopi manis memang. Enggak bisa tidak manis. 12 tahun, puluhan gelas sehari. Enggak ada sakit lambung. Teman saya Sarip, Ustadz 36 tahun, tiap kali habis ceramah di warung, jangan banyak gula. Kenapa? Sakit. Baru 36 tahun, gula saja dia takut, apalagi dajal. Tambah kemari, 2 sendok. Allahu Akbar. Kalian paksa saya lagi tidur suruh ceramah, ini akibatnya. Mesti begitu. Tidak boleh sembunyi-sembunyi. Enak tat, alhamdulillah. Sampai di rumah, sampai di hotel, kopi tadi pahit sekali. Ini Ustadz mau ajar jujur sama jemaah, dia sendiri tidak jujur. Begitu dalam Islam. Kalau tidak manis bilang tidak manis. Lihat begini amplop di mobil kurang, panggil panitia, kurang ini. Nggak, itu pernah terjadi kawan. Itu di Pekanbaru terjadi. Tidak usah bilang saya, siapa teman duet saya itu. Jadi mereka ribut di lift dengan panitia. Saya bilang ribut-ribut apa ini? Kebetulan juga ini mantan kafir. Saya bilang kenapa? Ini tat kurang perjanjiannya sekian, ini begini. Saya bilang lama-lama saya bunuh kau dalam lift ini. Kau mau masuk Islam mau bantu dakwah atau mau datang minta-minta? Makanya ente kalau miskin jangan masuk Islam. Kan begitu. Apa yang umat berikan, jamaah berikan, syukuri saja kau dari kafir dapat hidayah. Itu harga yang paling mahal. Masya Allah, berdebat dengan panitia. Ente kan janji begini katanya. Ya sudahlah, memang janji bisa meleset kan selalu insya Allah, nggak ada yang pasti. Ya enggak apa-apa, Di tempat lain Allah akan, bukan nanti kita berdakwah baru kita dapat rezeki. Duduk-duduk pun di bandara kadang-kala Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa? Ustadz Yahya ya? Iya. Ustadz minta selfie sebentar. Habis selfie dia kasih cek sama saya. Hatiku cek betul kan tidak ini. Begitu tukar, Allahu Akbar. Barulah istri saya, alhamdulillah. Oh ibu-ibu. Padahal pengeluaran kita begini-gini ya Pak. Nah itulah makanya kau jangan bersungut-sungut, ikut saja lah. Satu waktu kami ceramah di Madura. Madura namanya Blige. Dari Sampang 80 km masuk ke dalam. Sini kau. Akan kucicipi kau. Masih juga gantung-gantung dikit. Kasih habis Minum kopi kayak minum air putih saya ini. Ya lain laki-laki minum kopi seperti perempuan. Tak usahlah, telan sajalah. Rasa-rasa di lidah karena takut. Kopi takut, daging kambing takut, daging sapi takut. Lalu apa? Sama makanan saja takut. Yang haram iya jangan. Tapi takut nggak boleh. Begitu. Jadi saya ini kepala orang BNN Makassar, roadshow keliling. Dari Parepare, Makassar, Selayar, 3 malam. Orang kerja di BNN angkat tangan menyerah. Di hotel dia sakit dan dia bilang sama saya curiga kamu Ustadz pakai sabu-sabu.
Saya bilang, sabu-sabu bagaimana? Kita sudah 3 hari keliling, ente tidak ada rasa lelah saya lihat ini. Dia tidak tahu bahwa saya kuat minum kopi, dia heran. Dari tadi 4 gelas di hotel, ini lagi sudah 10 berapa puluh gelas ini. Kopi terus, nasi tidak. Jadi bagaimana lambungmu, coba periksa Ustadz. Oh ayo kita cari dokter, kita periksa gula saya. Gula saya sedikit, 60 berapa itu. 67 atau berapa, dia 100 lebih. Padahal dia jarang minum gula. Nah tahu bagaimana Allah buat diri saya ini, kok jadi begitu. Bayangkan tadi malam itu, belum istirahat dan tiba ceramah. Ya memang kaget karena bangun tidur langsung dikagetkan istri saya. Hei, jangan lewat panitia di bawah itu. Ini ada WA. Sama-sama tertidur kita. Cepat-cepat saya mandi. Sakit kepala, berat sekali kepala. Nah tapi sudah hantam ini alhamdulillah. Kita hantam sampai 7:30 lah. Jadi kalau ibu bapak mengatakan agama Kristen itu agama samawi, inilah peluang orang Kristen memurtadkan. Apalagi saya dengar ini UIN ini bukan tambah hari tambah bagus. Bahkan perzinahan pun mereka izinkan. Tafsirnya dari Al-Quran. Innalillahi. Agama Islam ini jangankan berzina. Guru saya saja, Pak Yahya, perhatikan baik-baik ya. Di Islam jangankan berzina. Memandang yang bukan muhrim, bergerak syahwat, itu sama saja berzina. Nah apalagi disuruh berzina ini, tafsir-tafsir orang apa ini? Kesucian agama Islam itu syahwatnya, qada aflahal mu'minun allazina hum fi sholatihim khashi'un wallazina hum anil lagwi muridun wallazina hum fil zakatihim fa'ilun wallazina hum li furujihim hafizun. Mereka yang menjaga syahwat. Itu disunat. Itu yang paling orang Kristen, sebenarnya banyak pendeta mau masuk Islam itu. Banyak orang Kristen juga masuk Islam. Tapi terkendala dengan persoalan itu, sunat. Loh banyak, waktu saya baru masuk Islam, saya ke Manado, ceramah, teman-teman saya di Manado. Kamu masuk Islam ya? Terus kenapa antum tidak mau? Ini apa, dronghout ini yang susah. Dronghout apa? Ini mesti potong. Nah, saya dengar juga Rocky begitu, Rocky Gerung. Sama-sama kita satu kampung dari Manado. Bilang Jokowi punya otak kosong oksigen. Kacau tuh Rocky itu. Kekurangan oksigen katanya. Tapi memang betul juga. Ya kan, gaya bicara secara dialek, language, body language. Kalau bicara kan tangan dan mulut itu seimbang. Kalau kekurangan oksigen, tangan sudah begini-gini, mulut masih belum keluar tuh kata-kata. Baru. Itu. Jadi memang kosong berarti kurang. Bukan kosong sih, kurang. Mesti dipompa lagi pakai oksigen. DMB itu. Saya dengar sudah mau syahadat tidak jadi. Kenapa? Karena ada interview. Kalau boleh sunat. Nah, ini yang paling orang kafir paling takut ini. Ini kan barang rahasia ini, jangan langsung dipaksa ya. Kalau saya memang dijepit pakai bambu. Ya ditoli-toli, sunat pakai ditoli-toli. Saya mau ke masjid, dilarang oleh ketua MUI. Kenapa Pak Kiai? Nggak boleh Pak Yahya, sunat dulu ente, baru boleh ke masjid. Sunat 3 hari, 2 minggu saya tidak bisa berjalan. Wah, begini-gini pegang sarung terus saya. Panggil istri saya, kawan. Saya kalau panggil istri kan kawan. Kawan, coba ambil dulu air panas ini. Aduh, mulai bengkak ini. Mana handphone situ? Ambil tuh handphone dulu. Telepon saya. 3 hari sudah bengkak sekali. Telepon. Assalamualaikum Kiai. Oh, kalian dendam sama saya Kiai ya? Ini sudah bengkak bagaimana ini? Bukan bengkak mau sembuh itu Pak Yahya. Wah, begitu sembuh memang lain pukulannya. Allahu Akbar. Beda. Jadi saya cerita ke teman-teman yang kafir itu. Ente masuk, enak sekali kalau sudah sunat. Memang beda ya kalau sudah sunat dengan belum. Jengkel dia, oh, itu yang menghambat. Pingin kita masuk Islam. Islam itu ajarannya betul. Tidak ada pajak. Tidak ada 1/10. Ada 2,5%. Tidak apa-apa, tidak dipaksa-paksa. Tidak ada Ustadz bayar. Tidak ada. Ustadz begitu benjol keluar masjid.
Tapi di pendeta dipaksa, memang wajib dibayar 10% keluarkan. Kalau tidak Tuhan akan mengambilmu. Wow. Ini takutan dalam gereja. Pidato dari atas, Kristus mengasihimu. Ibu-ibu baju satu tali, short pendek. Oh, yang paling enak itu lihat ke bawah terus ya. Tapi kalau begini kawan, masuk ke dalam saja disuruh berhenti sampai di situ batas. Kalian itu yang menjatuhkan Adam, jadi kalian di belakang sana. Kasihan juga kalau dilihat sudah begini ya. Tinggal kasih masuk tadi, batasi. Inilah Islam. Secara etika menang. Al-Islamu ya'lu wala yu'la alaihi. Ibu-ibu sebelah, ahwat, ikhwan. Betul? Kalau di gereja tidak, satu bangku. Satu bangku. Mulai dari yang pimpin di atas tidak mandi junub. Perempuan laki-laki duduk satu bangku begini, bangku panjang. Yang kaya-kaya paling depan, yang tukang panjat kelapa di belakang. Coba cek tanya hari Minggu pagi begini, cek di jalan. Duduk aja di pinggir jalan. Naik motor sampai sudah setengah mati begini-gini. Karena rok pendek. Kalau antum lihat begitu, Bible di tangan begini tebal, betul? Hari Minggu begini, rok pendek, naik motor cycle, motor bebek, pura-pura saya di pinggir jalan. Begitu dia lewat, ente jangan tidak lihat, langsung begini. Kelihatan itu. Rok pendek begini di motor, Bible tebal. Coba berhentikan, tanya, Bu, tolong buka Lukas 5, Matius 3 ayat 7, Zakaria 5 ayat 8, Bisul 7 ayat 8. Bingung dia bawa Bible tebal, tapi dia tidak tahu isinya. Itu tuh Kristen. Kemana-mana pakai kitab, kemana-mana pakai kitab. Makanya tuh Esra Soro itu kalau komentar selalu ada kitab. Karena tidak menyatu dengan jiwa. Dibawa-bawa ke sana kemari. Sampai di gereja, duduk satu bangku. Di sebelah sini, laki-laki. Boleh gabung. Tapi tadi kan panitia ngomong. Tanya sama saya, boleh Ustadz dia maju? Boleh, saya bilang silahkan suruh maju aja ibu-ibu itu. Daripada di belakang seperti tadi malam. Karena tadi malam full ya, jamaah banyak. Tidak apa-apa, suruh maju ke dalam, samping. Tidak boleh bersentuhan. Suami istri pun bersentuhan, batal wudhu. Di Kristen enggak, karena enggak pakai wudhu. Jangankan pakai wudhu, mandi junub saja dari pendeta sampai ke bawah, tidak. Masuk surga. Surga dari mana? Cebok, ebok dulu, ebok. Ini tuh kafir jengkel sekali sama saya. Satu Indonesia mereka benci. Saya ceramah di Manado begini ceramah saya. Ceramah di Manado di kampung Arab. Hanya cuma satu masjid. Sekarang sudah bukan satu. Sudah 51%. Coba periksa di Google. Umat Islam di Manado 51%. Dulu 0,18. Saya ceramah di Manado saya bilang, surga dari mana kawan? Sunnah, cebo, ebo. Kalau sudah cebok, insya Allah masuk surga. Nah, Islam pelihara secara etika itu. Masuk masjid, Allahu Akbar. Baju biar murah, tidak usah pakai sepatu. Lepas kasut, tinggalkan di luar. Musa pernah diancam oleh Allah dalam perjanjian lama. Tanggalkan kasutmu, tempat engkau berdiri adalah kudus, suci. Berserahlah, tadahkan tanganmu dan mintalah pertolongan kepada Tuhanmu. Nah sama. Begitu masuk masjid, lepas sandal. Jadi implementasi kita para nabi sampai kepada Rasulullah SAW. Inilah yang dilakukan umat Islam. Tauhid. Qul innani hadani Rabbi ila sirati mustaqim. Dinan qiyama milata Ibrahim hanifa. Wa makana minal musyrikin. Qul aina solati wa nuzuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu pengakuan para nabi bersumber dari tauhid Nabi Ibrahim. Jadi bukan Nabi Muhammad yang bawa Islam. Nabi Muhammad hanya menyempurnakan Islam yang dibawa oleh para nabi. Kenapa kau hina-hina kafir? Karena tidak tahu sejarah. Itu. Tidak tahu sejarah. Harusnya mereka menoleh sejarah. Sama dengan saya ceramah di Makassar. Pak RT lari ke sini di Panakukang. Di Panakukang. Ini Pak Imam tahu, Pak Imam orang Makassar. Saya tidak senang itu Ustaz Yahya itu. Kenapa?
Dia bilang katanya Tuhanku disunat. Mana ada Yesus disunat, Yesus dibaptis. Pak RW bilang jangan kau marah-marah di sini, kasih tahulah dia. Nanti saya bilang sama Ustadz. Terus telepon Pak RW. Pak Ustadz ini ribut di komplek ini, kenapa? Ada katanya yang marah bilang Pak Ustadz bilang Yesus disunat, bukan dibaptis. Ya memang disunat. Siapa yang marah itu? Orang Kristen Pak Ustadz. Tolong Pak Ustadz ke sini jelaskan, klarifikasi. Datang saya. Suruh tunggu dia di rumahnya, siapkan Bible yang ada di rumahnya. Sampai saya di sana saya tanya, ada berapa kitabmu di rumah? Ada 5, tambah 20 lagi. Kau duduk di situ, dengar. Kau buka Alkitab, saya tidak. Sudah duduk kau, pakai kacamata sudah. Tidak akan salah. Jangan kau marah-marah sama Pak RT, langsung protes dari tadi, habis saya ceramah. Atau kau masuk dalam masjid, kau langsung protes. Buka Lukas pasal 2 ayat 21, kau yang baca. Pada hari yang ke-8 anak itu dilahirkan dan terus. Tangan saya sudah begini-gini, terus. Tapi saya sudah kumpul kekuatan, saya mosmes. Begini tabal tuh Alkitab di kepala saya. Terus baca apa di situ? Iya, di sini disunat memang kau makanya pak melekat di sini yang tebal begitu, tahambur tuh lembaran-lembaran. Sampai dibilang penghinaan apa? Memang saya pukul kok. Waktu itu Kapoldanya Anton Carlian. Saya belum lama khutbah di Polda, saya bilang paling cuma selfie kalau dipanggil ini. Yang penting kau sudah benjol. Apa di situ ditulis? Dibaptis atau disunat? Tambah lagi 20 masih ada. Yang satu lagi kau baca. 5 Bible-mu sama isinya. Pada hari yang ke-8 anak itu lahir, disunat dan diberi nama Jesus. Jangan dihapus itu. Nanti kalau debat saya mau tanya, sudah sunat yang di depan ini? Karena Tuhanmu disunat ini dalam Bible. Ini kalau saya tanya di depan publik, di sini tuh orang Kristen akan. Karena selama ini ayat itu disembunyikan. Lukas pasal 2 ayat 21. Pada hari yang ke-8 anak itu dilahirkan, disunat dan diberi nama Jesus. Kalau saya sudah bilang begini, karena sudah ketahuan, lihat ya, minggu depan dia robah tuh Bible. Dan diberi nama Udin. Kacau nih kafir. Menyerahlah, sudahlah, menyerah, tidak usah sombong kau. Menyerah dan kemudian masuk Islam. Tidak apa-apa. Kau berkumpul-kumpul beda dengan orang Islam. Orang Islam kalau ngumpul-ngumpul paling kopi hitam. Ya kan? Ente kumpul-kumpul gitar, cap tikus, kepala anjing, kepala babi. Makanya kemarin Ustadz kita sama orang Kristen Islam juga. Kalau di Kristen Abraham, kalau Islam Ibrahim, kalau Yahudi Avraham. Karena penulisannya F begini, vowel, Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, Waw, Sayin, Ket, Tet, Yot, Kaf, Lamet, Mem, Nun, Samek, Ayin, Pesadekov, Resh, Shin, Tau. Ada abjad Bet. Bet kalau dia miring begini, pakai titik di tengah berarti Fe. Ya, Yahudi menulisnya Avraham. Kalau Kristen atau Islam tidak pakai titik berarti B. Abraham atau Ibrahim. Alif, Doma. Alif kasro. Alif Doma, Alif kasro. I, A, I, U, E. Jadi ketika kita mengucapkan ba, dia mengucapkan bet. Yahudi mengucapkan fa. Alef, bet, gimel, dalet, he, waw, sayin, ketet, yot. Kaf, lamet, mem, nun, samek, ayin, pesadek, kofresi, sintau. Kalau kita menyebutnya ba, dia menyebutnya bet. Yahudi menulisnya F. Jadi Avraham. Nah, sama katanya. Islam Ibrahim, Kristen Abraham, Yahudi Avraham. Betul sama. Tapi praktiknya beda. Yang melakukannya hanya Yahudi dengan Islam. Di hari kurban, Ibrahim mempersembahkan anaknya sebagai simbol daripada kurban lembu, sapi, dan kambing. Tanya kepada orang Kristen, apa yang ente kurbankan setiap tahun? Daging babi. Nah itu. Tidak ada yang dikurbankan. Cikal bakal hadirnya iman tauhid dari pengorbanan Ismail. Anaknya siapa pada waktu itu? Ismail. Bapaknya Ibrahim.
Tinggalkan negerimu, pergilah ke lembah Makkah yang tandus dan gersang. Dari anak itulah kemudian diperintahkan untuk membawa batu hitam itu menuju Makkah. Batu hitam Hajar Aswad itu dulu adanya di Masjidil Aqsa. Jadi nabi-nabi berhaji dulu itu di Masjidil Aqsa. Karena yang mendirikan Baitul Maqdis itu adalah Nabi Ibrahim. Nah, ini tidak bisa diklaim oleh Yahudi. Itu punya orang Islam. Karena Ibrahim beragama Islam. Tauhid. Nah, sekarang dalam kisah Bible Kristen, pada waktu katanya Yesus disalib, bait Tuhan terbelah dua. Bait Allah terbelah dua. Bait, kalau dia bilangnya bait Allah, karena dia tidak menggunakan lam tasdid, dia menggunakannya bait, menyebut Allah, dia sebut Allah. Bait Allah terbelah dua. Dia baca secara Latin. Karena dia tidak mengenal dari mana munculnya kemunculan tulisan lafaz Allah. Gitu. Jadi dia menyebutnya Allah. Kalau Yahudi menyebutnya Elohim. Yahudi menyebutnya Yahweh. Allah, dia menyebutnya itu El, dewa paling tertinggi, panteon dalam studi tingkatan-tingkatan dewa Bani Israel waktu mereka belum mengenal jalan para nabi. Nah, oleh karena itu ketika orang mengatakan Islam ini agama baru, saya katakan tidak. Islam ini agama sudah ada sejak diutusnya Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Isa tadi malam mengatakan ausoni bisolati wa zakati madumtu haya. Kemanapun aku pergi, aku orang yang diberkati. Allah memerintahkanku mendirikan solat. Surat Maryam ayat 31 itu. Qala inni Abdullahi atani alkitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan ausoni bisolati wa zakati madumtu haya. Kemanapun aku pergi, Allah memerintahkanku mendirikan solat, menunaikan zakat, madumtu haya, seumur hidupku. Berarti Isa bukan kafir, orang Islam. Dulu kan ada solat 2 waktu di zaman Isa, pagi dan malam. Saya sudah meneliti sampai ke Israel. Nah, Yahudi karena tidak mau masuk Islam, dia sholat juga. Tapi jidatnya yang dia sandar di tembok ratapan, nudup Yeremia. Dia sandar di tembok ratapan. Adonai jismor kami kolra, yesemor et napsetami kolra. Adonai jismor kaka ofu eka meata weat olamim. Adonai jismor kami kolra. Ya Tuhan, kalau dia bilang Adonai itu berarti Tuhan. Ada pakar kemarin Malaysia itu mengungkapkan tentang label Ibrani, saya juga menganggap itu betul. Cuma masih kurang karena dia tidak mengucapkan secara detail tentang dewa-dewa dari para orang Yahudi dulu, Belzebul sampai kepada Pantheon sampai kepada El, dewa paling tinggi. Saya belajar ke sana, Yerusalem, dan sampai ke tempat kelahiran Isa, Bait Lam, atau orang awam bilang Bethlehem. Yerusalem bukan Yerusalem tulisannya. Tulisannya Ursalimu. Ursalimah. Begitu ya. Makanya di bahasa Arab yang betul. Bukan Bethlehem. Orang Arab menyebutnya Bait Lam. Rumah roti, rumah daging. Nah, disitulah Al-Masih dilahirkan. Begitu. Bethlehem, Bethelme. Boleh, Bethelme, Bait Lam, bisa. Karena bahasa Ibrani ini, bahasa yang selalu menggunakan kosakata Perancis. Antum mau belajar jago bahasa Ibrani, kuasai kosakata Perancis. Karena dia banyak mengadopsi kata-kata, kosakata dari bahasa Perancis. Kuasai bahasa Perancis, antum akan bisa kuasai bahasa Ibrani. Begitu. Tapi sinonimisasi Ibrani itu sama dengan Arab. Kalau kita bilang sekolah, madrasah. Orang Arab, orang Yahudi menyebutnya midras. Rumah sekolah, rumah pendidikan. Bet hamidras. Bet bahasa Perancis, rumah. Bet coffee. Kedai kopi. Jadi tempat sembahyang bukan sinagoge, tempat ibadah Yahudi, rumah sembah Yahudi namanya Bet Tepilah. Dewan Parlemen Yahudi, Bet Knesset. Tempat pendidikan Yahudi, Bet Hamidras. Kalau kita madros. Madrasah, begitu kan? Bukan madrasah, tidak ada madrasah. Midras. Tempat rumah pendidikan. Yahudi ketemu Arab, bahasa yang digunakan Arabik. Bahasa Arab. Bahasa ibu mereka adalah bahasa Arab. Berarti dulu Ibrahim menggunakan bahasa Arab. Terus bagaimana Ustadz bahasa Ibrani? Bukan, bahasa Ibrani itu bahasa baru. Ketika Inggris menyerahkan kemerdekaan kepada
Israel dari jajahan Inggris, barulah ditetapkan bahasa itu namanya Hebreu atau bahasa Ibrani. Tapi bahasa ibu mereka bahasa Aramik atau sekarang kita sebut bahasa Arab. Mana keturunan asli Israel? Itulah yang berdiam siang malam di Masjidil Haram Makkah. Itu. Jadi Yahudi asli kalau periksa gennya, ibu cari orang Arab yang sudah lama di Indonesia, ibunya Jawa. Cari saja, atau ibunya Palembang, atau ibunya Riau, atau ibunya Kepri. Atau bapaknya yang ya ini, yang penting ada campur Yahudi, darahnya gennya kuat. Ibrahim itu gennya kuat. Kemanapun orang Arab ambil dengan Yahudi, ada ahli. Siapa ini orang Yahudi ini? Ahli tentang gen itu. Dia periksa. Dia ambil sampel Arab yang sudah lama di Jerman, Yahudi yang sudah lama di Jerman, sama satu gen. Begitu juga Arab yang sudah menikah dengan Jawa disandingkan juga periksa gennya dengan Yahudi asli, sama. Gennya sama. Nah, yang berdiam di Israel sekarang ini banyak yang tidak tahu. Yang berdiam di Israel, di Yerusalem sampai Yordania, Nazaret, Bait Lam, Bethlehem, itu bukan asli orang Yahudi, bukan Israel itu. Asimilasi antara Arab dengan Romawi. Karena Romawi menduduki Yerusalem itu 65 sebelum Masehi sampai 6 Masehi. Isa dilahirkan tahun 6 sebelum Masehi. Datang Paulus lahir tahun 2 Masehi, ahli filsafat, memonitor kemana Isa pergi dia ikuti, kemana Isa melangkah dia ikuti, dan dia mengadopsi. Paulus sempat 10 tahun tinggal di Arab, belajar bahasa Arab. Itu dalam kitab Bible Kristen ada itu. Saya sekolah tentang Paulus, sampai di mana langkah Paulus? Damaskus. Dia pingsan di tengah jalan dan dia katakan, Tuhan katanya berseru kepada dia, Paul. Ini Paulus punya kurang ajar ini. Jadi seolah-olah dia mendapatkan pengalaman sebagaimana Ibrahim dalam perjalanan dari Palestina menuju ke Makkah. Melewati apa? Tahu gak sejarahnya? Melewati Mesir. Lalu bertemu dengan wanita cantik yang namanya Hagar. Di Kristen Hagar, di Islam Siti Hajar. Ya, Ismail anak pertama, anak yang kedua adalah Ishak. Karena Sarah ini mandul, lahirlah anak pertama. Diberi nama Ismail. Mulai timbul rasa cemburu di hati Sarah. Umur Sarah sudah 87, datang malaikat Jibril. Ra, jangan bersedih. Nanti tahun depan engkau akan mengandung seorang anak laki-laki. Lahirlah anak laki-laki, tapi anak pertama, anak tunggal itu sudah lahir. Terjadi perjanjian. 13 tahun usia Ismail, 84 tahun umur Ibrahim alaihissalam. Dibawa ke Gunung Moria, disunat di situ. Terjadi perjanjian sunat, khitan. Ini belum kurban, belum. Setahun kemudian, Lut melewati kemah, milah daripada Ibrahim untuk menghancurkan Sodom dan Gomora. Nah, ada tabiat baik Ibrahim kalau menerima tamu selalu dipotongkan daging kambing berserta roti tidak beragi. Karena dia kemana-mana pun selalu pengembara, nomad. Jadi kemana-mana bawa tenda, kambing, lembu, anak istrinya, cucunya dibawa oleh Ibrahim. Nah, ketika melewati Sodom, kota ini sampai sekarang jadi istilah itu, istilah medik, istilah kesehatan, sodomi. Karena di situ pemburit banyak, laki-laki kawin dengan laki. Apa kalau istilah sekarang homoseks, LGBT, Apa itu? Itu apa? Lesbian, gay, kemudian bisex and transgender. Jadi LGBT sudah terjadi di zaman dulu, Sodom. Laki-laki dengan laki-laki, apa namanya, homoseks. Sudah terjadi. Waktu lewat itu dipanggil oleh Ibrahim, dijamu, ditanya, siapa Anda? Oh, saya mau ke kampung sebelah, mau hancurkan, tapi Lot akan saya selamatkan. Terjadi itu, masih ada bentuk-bentuk kota itu. Ini fakta, bukan cerita ngarang.
Bahkan Bukit Ararat itu yang ada di Turki, di mana terdamparnya Bahtera Nuh, ada. Punya 3 orang anak, Sem, Ham, and Yafet. Sem adalah negara Eropa dan Amerika, maka disebut negara paman Sam. Yafet adalah mereka yang hidup di Afrika, yang kulit hitam sampai di Papua. Di mana ada kulit hitam, selalu diberkahi dengan limpahan nikmat barokah duniawi. Berlian, emas, tambang, sebagainya. Itu di kulit hitam. Sampai ke masyarakat yang telanjang, kata Nabi. Masyarakat yang telanjang, dan muncul satu laki-laki muda, namanya Ahmad bin Abdullah. Menyelamatkan mereka menjadi bangsa yang paling kaya di muka bumi. Kaya dunia, kaya akhirat. Siapa dia? Saudi Arabia. Sejarah itu. Yahudi tidak pernah diberkahi, bangsa terkutuk. Yahudi ini, bangsa yang terkutuk, tidak ada sejengkal pun tanah, kerjaannya cuma merampok. Tapi dia sudah terlanjur dilebihkan kemampuan intelektual. 12% dari Piala Nobel, semua jatuh ke tangan Yahudi. Albert Einstein dan lain sebagainya. Matematikawan, fisikawan, semua kompetensi ilmu dikraups oleh orang-orang Yahudi. Makanya Hitler bantai di camp pengungsian di Polandia. Kata Hitler, jangan semua dibunuh. Sisakan 2 teknokrat, sisakan 2 diplomat, sisakan 2 ekonom, 10 disisakan. Yang lebih bunuh saja. Maju Jerman. Maju Jerman. Amerika cuma 5.000 Yahudi. Maju Amerika. Kenapa dengan Indonesia tidak, Ustaz? Tidak tahu. Soekarno lebih hebat mungkin melihat. Yahudi itu tidak ada hubungan diplomatik dengan Indonesia. Lihatlah Indonesia ini diberkahi luar biasa. Karena tidak ada Yahudi, tidak bekerja sama. Coba kalau Yahudi masuk, saya kira masjid tidak ramai begini. Tidak ada orang mencintai Islam lagi. Sedangkan tidak ada Yahudi, banyak munafik kok. Betul? Islam Nusantara, bahkan sudah kiai, sudah setengah mati juga paksa diri. Ini. Jadi tidak bisa dipercaya. Susah cari orang jujur di Indonesia ini. Banyak munafik. Kita yang dari kafir ini paham betul ini sejarah ini. Jadi ketika penetapan tentang para nabi ini jadi, sudah diberi sinyal oleh Musa. Nah, setelah Ibrahim, Musa. Di Bukit Tursina itulah Allah katakan ketika memberikan Taurat Musa. Musa ini Taurat. Ini atau itu ummata Muhammadin. Nur aini kaila yadurruhum julmatani. Di zaman Musa saja sudah disinggung tentang umat Muhammadin, umat Muhammad. Tercatat dalam Taurat itu. Aku berikan Taurat kepadamu, tapi ketahuilah Musa, aku akan memberikan kepada umat Muhammadin nur aini kaila yadurruhum zulmatani. Memberikan kepada umat Muhammad 2 cahaya untuk menerangi mereka dari 2 kegelapan. Bertanya Musa, faqala Musa, manur aini ya Rabbi? Cahaya apa itu ya Tuhanku? Nurul Quran, faqala Allah Ta'ala, nurul Quran wa nurul Ramadan. Cahaya Al-Quran dan cahaya Ramadan. Wa ma zulmatani ya Rabbi? Dari 2 kegelapan apa itu ya Tuhanku? Julmatul qabri wal yaumal kiamati. Untuk menerangi mereka dari siksa kubur dan siksa hari kiamat. Apakah umat Muhammad sudah datang? Belum. Jarak Musa dengan Isa saja 3.500 tahun. Isa dengan Nabi Muhammad 576 tahun. 4.000 total. 4.076 tahun belum datang umat Muhammad. Sudah Allah sampaikan di Bukit Tursina. Belum berhenti. Datang Nabi Isa. Itu yang Isa sampaikan dan ditolak mentah-mentah oleh Kristen dan Yahudi. Karena Isa mengatakan, sesudah aku mimbadismuhu Ahmad, akan datang seorang Rasul yang bernama Ahmad. Itu yang tadi malam saya sudah sampaikan. Baru datanglah Nabi kita Muhammad SAW. Jadi antara Nabi Adam sampai kepada Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad, semua mempunyai satu ajaran tauhid yang sama. Ini Kristen di mana posisinya? Sana kau. Kau di luar garis. Kau bukan agama samawi, kau agama filsafat. Mengadopsi dari kitab para nabi, Yesus dijadikan sebagai Isa, padahal Isa bukan
Yesus. Panggil saja profesor, suruh buktikan. Makanya saya bilang saya tunggu-tunggu ini. Kesempatanlah kita kalau debat ini untuk mengislamkan satu Indonesia. Amin ya robbal. Coba kalau berani. Coba. Paling profesor-profesor Kristen sudah bilang, celaka nih, Ezra ini sudah bikin celaka ini. Pasti pendeta-pendeta. Karena tidak ada yang paling pintar di Indonesia Timur sana kecuali makhluk yang lagi bicara ini. Tidak gampang orang sekolah di Israel itu dipilih, dilihat satu persatu mana IQ-nya yang kuat. Berhadapan dengan Yahudi, jangankan orang Kristen, Tuhan saja Yahudi tipu. Betul apa betul? Ya. Jadi orang sudah berpikir mungkin profesor-profesor Kristen sekarang sudah begini-gini jantungnya. Aduh, kasihan. Mau cari mati kau berhadapan itu. Aduh. Bahkan jemaah di Balikpapan itu ditanya. Lihat aja di buku saya, dokumen saya, biodata saya. Saya karena mau masuk Islam, saya mengajar di Balikpapan. Lalu saya tanya-tanya orang Islam di situ, Ramli teman saya main bulu tangkis. Tapi saya sempat jadi pendeta di situ juga, digaji oleh Pertamina di Balikpapan. Padahal siasat saya saja, karena kalau saya masuk Islam di Papua, jelas diblokir semua bandara, pasti pulang tinggal nama saya dan istri anak. Jadi saya bilang istri, yuk kita ke Kalimantan. Kita bersyahadat di sana. Di sana banyak orang Islam. Tidak bisa juga. Sampai di sana ketemu om saya. Dari Unibah. Dek, nah di sana di Unibah itu kekurangan dosen filsafat. Coba kau mengajar. Saya ngajar filsafat. Filsafat pendidikan, filsafat ilmu, pengantar filsafat, MKDU, mata kuliah dasar umum. Mengajar saya di situ. Ya? Tapi saya sambil mengajar, saya pendeta di Pertamina situ. Keliling. Boleh tanya dari Papua sampai Manado sampai Balikpapan. Kalau saya naik mimbar gereja, yang pemalas pun hadir. Karena saya bikin liturgi kayak itu sampai lagu bahasa Ibrani itu. Adonai Jismorka Mikolra Yesemur Etnaps. Sampai dapat juara. Padahal itu lagu itu isinya Tuhan mengutuk kamu dan Bani Israel. Mampus kau kafir. Mampuslah kau. Karena dia buta, saya berkati juga begitu. Adonai Jismorka, ini pendeta saya berkati, ada di buku itu di gambar saya. Sekarang dia mau menyangkal, percuma menyangkal, buktinya ada sama saya foto-fotonya. Ada yang sudah kembali ke neraka, ada yang masih hidup. Tuntut ke pengadilan supaya saya beberkan semua. Kan begitu. Dia tidak tahu artinya, Tuhan jauhkan kami dari celaka. Jauhkan kami dan anak cucu kami me'ata we'at olamim sampai selama-lamanya. Karena benih kutukan Yahudi turun kepada kami. Itu artinya. Kau puji-puji itu bangsa biadab itu. Dari mana Yahudi dapat iman? Tidak ada agama Yahudi, bukan Kristen. Agama Yahudi Yudaisme. Kitabnya bukan Taurat, kitabnya Talmud. Torah Nebiim Ketubim. Itu kitabnya. Tulisannya tadi abjadnya. Kitab Kristen New Testament. Semua kitab para nabi termasuk Taurat itulah Al-Quran. Makanya kita bersyukur kita mendapatkan orang di Asia. Rasulullah datang, kita orang Asia bisa beragama Islam. Karena memang dia diutus kepada seluruh sekalian alam. Kepada semua manusia. Alhamdulillah hillazi arsala Rasulillah rahmatan lil alamin. Dia menjadi rahmat bagi alam semesta. Saya kira itu. Kebencian Yahudi, kebencian Kristen kepada Islam. Sudah mengerti ya? Karena konsep kebenaran Islam yang dibawa dan terangkumnya semua kita para nabi di dalam konsekuensi komitmen kebenaran ayat-ayat suci Al-Quran. Kalau ada yang bisa buktikan, tidak percaya sama saya, buktikan. Saya punya Injil asli Ustadz. Anak di Pekanbaru, anak muda. Bapak saya punya Injil asli. Kapan dek bapakmu ketemu Nabi Isa? Yang kamu punya itu bukan Injil. Yang bapakmu punya itu adalah Bible terjemahan lama. Kalau aku tulisannya Akoe. Itu disebut dalam Kristen, istilah Kristen itu terjemahan Bode. Itu bukan Injil, sama isinya dengan yang sekarang. Cuma yang dulu banyak menggunakan bahasa Arab. Kalau sekarang orang bilang Shalom. Shalom itu bahasa Ibrani, enggak ada dalam bahasa Nabi itu. Masa Nabi ketemu Shalom. Nabi ketemu itu Assalamu
alaikum. Bahasa Arab. Tanya ahli bahasa. Makanya William Kimball debat dengan Zakir Naik. Apa kata Zakir Naik? Bahasa Arabmu lebih bagus daripada saya. Artinya begini kalau saya mau jujur. Sudahlah pendeta-pendeta di Indonesia ini, menyerah sajalah kalian. Kalian lebih tahu sebenarnya daripada orang Islam. Contohnya saya lebih paham. Sebenarnya pendeta-pendeta ahli kitab itulah yang lebih tahu tentang Islam. Setelah golongan para nabi tentang kerasulan Muhammad, ada satu golongan yang paling hebat dan tahu tentang Islam ini benar. Siapa mereka? Ahli-ahli kitab. Yang saya baca tadi dalam Al-Maidah, pendeta Yahudi, pendeta Nasrani, rabi-rabi Yahudi. Mereka lebih paham. Termasuk pamannya Siti Khadijah yang mentranslate Taurat ke dalam bahasa Arab. Siapa dia? Pendeta Waroka bin Naufal. Jadi ketika Nabi Muhammad enggak mengerti wahyu yang disampaikan, datanglah Siti Khadijah. Marilah pergi ke paman saya, ahli kitab, pendeta Waroka bin Naufal. Lalu pendeta Waroka bin Naufal mengatakan, inilah wahyu yang kami tunggu-tunggu. Tapi sebelum Waroka mengatakan itu, umur 8 tahun Rasulullah di Yerusalem atau di Syam, ketika Abu Thalib membawa Rasul umur 8 tahun, kemanapun Rasul melangkah, awan mengikuti. Ke kanan awan ikut, ke kiri awan ikut, ke depan awan ikut. Dari Masjidil Aqsa dia turun ke bawah habis sholat. Pendeta ini ngomong, pendeta dulu sholat ya. Ya, bukan pendeta seperti pendeta sekarang, berdiri di dalam mimbar gereja, makan daging babi. Tidak ada itu, di sana haram daging-daging begitu. Setelah sampai situ dia terus bilang, wahai Abu Thalib, ini ponakanmu? Ya, saya tahu namanya. Siapa? Ahmad, anak Abdullah. Yahudi kalau bilang anak laki-laki, Ben. Ahmad bin Abdullah. Karena di Israel tidak mengenal Muhammad, yang mereka tahu adalah Ahmad. Dalam Al-Quran juga bukan Muhammad, mim badismuhu Ahmad. Gitu. Ya itu. Jadi ini sejarah lengkap antara kitab Talmud Yahudi dengan Quran. Nah, terkait dengan nubuah daripada laki-laki yang akan datang dalam Yohanes 14 Bible Kristen, Yesus berkata, aku akan pergi kepada Bapa, tapi akan mengirimkan seorang penolong bagi kamu. Ayat 17, yakni Roh Kudus. Yang dijanjikan orang yang datang Roh Kudus. Setelah saya lihat dalam kamus Ibrani, ternyata orang itu adalah Ahmad bin Abdullah. Disembunyikan oleh gereja. Sebenarnya itu adalah kedatangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dirubah menjadi Roh Kudus, Roh Kudus. Nah itu. Nah, kalau sudah jengkel begitu kadang-kala. Kalau sama-sama dengan saya dulu mengajar di Papua itu, kalau sudah suruh tulis huruf Ibrani, dia bengkok naik ke atas begini, saya ambil apa itu penggaris whiteboard itu dan saya lempar. Jengkel saya mengajar, tidak mengerti, tulis Ibrani aja dia lari ke atas begini. Apalagi suruh bikin huruf ayat-ayat kursi begini, mana dia tahu itu? Hah? Jadi kalau ada orang murtad seperti Yusuf Roni, Saifuddin Ibrahim, asal sudah pakai bahasa Arab walaupun putus-putus, dia sudah percaya hebat ini. Ini bekas ustadz katanya, ini bekas kiai yang masuk Kristen. Aduh kasihan, ketipu. Padahal bekas orang-orang Islam yang malas ke masjid, betul? Bukan ustadz. Seperti Saifuddin Ibrahim ngaku ustadz. Innalillahi. Tidak ada dalilnya mentah, tidak ilmiah. Tapi kalau kami yang mengatakan kami ahli, memang ada dokumen, kau fitnah saja, tapi ada fakta. Kan kita negara hukum, lapor secara hukum, buktikan secara hukum. Supaya, memang saya tunggu-tunggu juga, ini kalau dilapor, pasti kan memerlukan saksi ahli. Nah saya tidak usah pakai ahli, karena memang saya ahli. Begitu di pengadilan, baru saya beberkan. Ini, hei orang Kristen, kesempatan saya beberkan. Ini kitab kalian palsu. Kosong gereja, habis kau. Masuk Islam semua, Allahu Akbar. Kosong gereja. Sama dengan di Amerika, tidak ada lagi yang beragama. Tidak. Pertama menghindari pajak. Ditanya kenapa kau tidak mau beragama Kristen? Pajaknya mahal. Gedor-gedor pintu saya tiap pagi. Minta pajak 10%. Kalau enggak langsung dipotong ke akunnya, rekeningnya. Di Islam tidak ada begitu. Yang mau bayar silakan, yang tidak bayar. 3 bulan kemudian datang ke masjid. Ada eksim timbul karena tidak bayar zakat. Kan banyak itu. Udah naik haji 5 kali, eksim di bawah meleleh terus setiap sholat. Hati-hati. Penyakit dalam Islam itu karena kebiasaan kita buruk, dosa kita
terutama tidak mengembalikan apa yang menjadi hak daripada yatim piatu dan duafa, fakir miskin. Jangan lupa juga satu mualaf, ini lagi bicara. Yeay. Ini kalau sudah serang terakhir begini, bomnya Allahu Akbar, pasti amplop. Jadi yang ada di konsep itu, jadi ustadz memang imanuhum fi amplopihim. Ya, sudahlah masalah itu, tidak ada itu dicari. Dunia jauh sekali itu. Hubud dunia rosukuli hotiat. Cinta pada dunia adalah akar dari segala dosa. Mudah-mudahan jamaah suka jadi selalu memfokuskan perhatian kepada akhirat. Berhati-hatilah. Kayaknya konferensi pendeta tahun 94 di Leiden, Open the Christ. Tahun 2020 buka pintu bagi Kristus. Kayaknya kalau kemarin dibiarkan, ini jangan pandang enteng ibu bapak, kalau kemarin kita biarkan Ustadz Somad itu digulung-gulung terus, tercapai cita mereka. Pindah ibu kota dan sebagainya itu kan, coba ke gedung-gedung kementerian. Jarang lagi Abdullah, Sulaiman, Muhammad, Yunus, nggak ada di dalam. Yang ada di dalam situ Matius, Markus, Lukas, Stefanus, Tetanus, Sapritus, Robertus, Capticus, Sepritus. Nah betul, di gedung-gedung kementerian. Bahkan di tempat mayoritas Muslim, pimpinan-pimpinan pemerintahannya adalah kafirun. Sekolahkan anak-anak kita, waspada. Mereka mencoba mengukur apakah Muslim masih kuat dengan kasus Ustaz Somad kemarin. Saya sudah bisa membaca ke depan jauh. Berarti 2024 ini bisa jadi ada kafir yang menjadi pemimpin ini. Bisa jadi wapres atau bahkan mungkin presiden. Dilihat mental orang Islam suka-suka dibayar itu. Makanya sebagai ulama, sebagai pejabat, berperilakulah bahwa nilai Islam itu lebih berharga daripada materi. Amin ya robbal. Disorong begini nanti. Ayo Pak Kiai, kita akan sama-sama. Saya Yesus, Pak Kiai. Kiai siapa lah? Karena sudah ada pengalaman nih, Kiai satu kan sudah tumbang juga ke sana. Iya kan? Selamat hari Natal. Padahal dulu haram. Ini. Jadi nanti 2024 bisa jadi. Karena yang menyerang UAS itu kan kafir. Itu Esra Soro itu. Sedikit-dikit ngomentar. Siapa yang dukung ya jadi berani begini ya. Jadi berani ya. Dia tidak tahu di dalam ada singa satu. Ini singa juga sudah lama nggak keluar kandang. Hei, begitu Allahu Akbar. Buka. Tapi sekarang tidak marah-marah lagi. Saya tunggu kau Esra Soro. Saya tunggu kau. Jangan kau lari. Kalau laki-laki jangan cuma jago di medsos, ngomong di medsos. Kita orang Islam tidak ada tuh begitu-gitu. Orang Islam itu terbuka berperang. Tidak ada main belakang, tikam dan belakang itu nggak ada orang Islam. Berhadapan kau, jangan pakai lari. Saya sendiri, kau kumpul satu Indonesia. Di mana? Kan di Surabaya gagal. Sebenarnya di Surabaya tanggal 26 Oktober diselenggarakan oleh penyelenggaranya Abdullah Wasian Foundation. Gagal. Kenapa gagal? Karena mereka panitia lapor, Ustadz itu Esra itu terlalu berkoar-koar di medsos. Berkoar-koar supaya polisi dengar, begitu kan? Nah itu, sama dengan orang kalau berkelahi, kalau suaranya lebih dulu besar berarti penakut itu. Teman saya mandi di kali masih kecil, saya bilang jangan berteriak, kalau berteriak nanti ketahuan, dilarang kita mandi di sini, ada buaya. Karena menurut orang tua-tua di kampung saya, kalau berteriak buaya putih itu muncul. Jadi jangan berteriak, karena dia penakut. Penakut, jadi berteriak dulu dia baru jadi berani. Sudah jangan begitu, mulut besar itu stop. Tunjukkan secara jantan berdebat. Saya ini satu-satunya di Islam ustadz yang menguasai ilmu kekafiran Kristen. Satu-satunya ini. Dan ini siap akan turun. Mati kau kalau berhadapan. Saya akan tanya hal-hal yang satu pendeta di Sulawesi Tengah sekarang sudah S3 Bu, perempuan, Ibu Else. Kerja di Kementerian Agama Provinsi Kanwil Sulawesi Tengah. Dekan Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Dr. Ridwan bilang sama saya, Ustadz, ada ibu pendeta mau ketemu ente, mau berdebat. Katanya temannya Ustadz dulu, pendeta di gedung, dia kerja di Kementerian Agama Sulawesi Tengah. Siapa? Itu magister, gelarnya master. Mau debat sama Ustadz, katanya kalau dia kalah, dia masuk Islam. Dia anaknya 2 Bu, perempuan. Wah, begitu berhadapan, Allahu Akbar teman saya dulu ini waktu kuliah. Kau mau lawan sama saya LC?
Iya, sekarang kita beda. Kalau saya kalah, saya masuk Islam. Tapi kalau kamu kalah, kamu kembali ke Kristen. IP kamu cuma 2, sekian, saya tahu kawan. Saya di kepala ini, bukan saya mau ancam. Di kepala ini kalau debat dengan pendeta, ada 13.677 ayat. 77 pertanyaan, 13.677 pertanyaan. Kau siap-siap itu. Saya nulis buku ini aja sudah 19 judul buku. Cuma saya tidak bawa semua judul buku saya. Saya mau tanya, ada 13.000 pertanyaan. Saya bilang kau siap-siap, ada 13.677 pertanyaan di kepala saya. Tapi saya cuma tanya satu saja. Baru satu pertanyaan sudah nangis, menyerah, masuk Islam. Ini magister, apalagi ini cuma STH, cuma di ujung saya ini, sarjana teologia. Memangnya gampang. Sedangkan ilmu Islam begini susah, dengan cepat saya kuasai. Nah, betul apa betul? Antum ini orang Islam sendiri masa bisa ditipu? Jamaah tahu, ustaz-ustaz tahu. Cepat Pak Ustaz Yahya ini. Ya, hati-hati kalian akan ditipu oleh Yahya Waloni. Silakan. Siapa yang pernah saya tipu? Angkat tangan. Siapa yang pernah saya tipu? Justru saya punya mobil dipinjam jamaah sampai sekarang tidak kembali-kembali. Ustaz, pinjam dulu mobilmu. Fortuner lagi. Setelah saya pergi cari di Cianjur rumahnya. Allahu Akbar. Istrinya, anaknya sudah keluar Bu, angka 11, ingus. Keluar panjang begini. Kamu istrinya Ali? Iya. Mana dia? Nggak tahu Pak Ustaz, dia penjudi itu Pak Ustaz, suka main perempuan. Oh iya. Ibu tinggal sini, sudah meroboh rumah. Bukan menagih mobil saya malah saya menangis kasihan. Bila istri saya, Mak tolong belikan dulu Indomie 2 dus, jangan Kristen duluan. Jangan tolong belikan Indomie sama beras. Bu, pindah aja dari sini. Pindah kemana Pak Ustaz? Ayo ikut dengan saya. Saya kasih kos di Cilengsi. Saya kasih tinggal di situ dan bukan saya mau jebak supaya suaminya datang, tidak. Kalau ada suaminya, bilang saya tidak marah. Tanya mana mobilnya? Sudah saya jual Pak Ustaz. Lapor polisi, nanti Kristen nonton di televisi. Begitu dia tonton, karena menyangkal Yesus hilang mobilmu. Saya ceramah di Bintaro. Saya ceramah Allahu Akbar di salah satu masjid di Bintaro. Saya tidak minta. Habis ceramah, datang laki-laki tinggi besar. Pak Ustaz tinggal di ini ya, Cibubur ya, iya. Pak Ustaz ini saya titip. Begitu saya lihat, sama dengan nominal harga mobil saya hilang. Wallahi, Allah kalau menguji kita, memang begitu. Tapi tetap kita di jalur yang lurus. Itu baru ujian. Jangan seperti Bang Ipul. Oh ini ujian Allah. Ujian Allah bagaimana kau dongkrak? Bu, jangan mengantuk ya. Bang Ipul, dangdut. Ini kan Masya Allah ujian ini, ujian Allah. Ujian bagaimana? Entian dongkrak. Ya, itu bukan ujian. Kau yang cari penyakit, baru kau mengatakan ujian. Ujiannya seperti Ustadz Yahya. Jamaah datang, pinjam mobil, nggak bawa pulang. Mana saya pernah tagih? Istri saya yang marah-marah. Tahulah ibu-ibu kan? Jangan Pak, jangan kasih hati Pak, jangan begini-gini. Setan kuasai kau. Ada bawa apa kita dari kafir sana? Dari kafir sana bawa apa kita? Cuma jari 10. Kita punya rumah, kita punya mobil. Karena uang jamaah. Amin ya Rabbal. Nah itu yang saya serius bela Islam. Hasilnya memang dari umat. Perjuangkan agama ini. Nah kalau ada ustaz-ustaz yang tidak mau bela Islam ini, harus tahu diri bahwa uangmu, mobilmu, rumahmu dari umat. Kau pakai cincin begini-gini di depan jamaah, cincin jamaah itu. Kalau jamaah minta, ya kasih. Dia punya. Sama dengan rakyat ini, negara. Uang rakyat, betul nggak? Jangan nyolong uang rakyat, kan begitu. Sama kita sebagai pendakwah, sadar kita dari kafir sana tidak bawa apa-apa, tangan 10. Yang tolong kita siapa? Umat Islam. Allah melalui jamaah. Perjuangkan agama ini. Jadi nggak bakal sakit hati, bilanglah kalau sakit hati karena jamaah cinta sama saya. Lihatlah biar subuh-subuh datang kasihan. Dari Kristen juga baca buku saya. Yang bersangkutan tidak pernah meminta imbalan dari gereja. Ada nggak di buku? Sinode. Mana pernah saya ambil gaji itu? Karena saya ada insentif dari Jerman. $13.000. Jadi saya tidak ambil tuh gaji di gereja. Rocky Gerung juga begitu, mengajar di UI selama 15 tahun. Nggak pernah ambil gajinya. Karena kami mengabdi. Apalagi ini untuk agama. Allahu Akbar. Tanya panitia suka jadi kalau pernah saya bicara uang. Pak Imam 1 titik sekian ya.
Ada ustaz datang ke rumah saya. Kiai, berapa sekali Kiai garap? Jadi pakai istilah garap. Garap apa ini? Lalu saya tampeleng nih. Garap kebun. Bukan Kiai garap berapa ini kok jadwalnya banyak begini. Waduh, berapa banyak ini garap. Garap, jadi pakai istilah garap. Oh, dia memang betul-betul kalkulasinya luar biasa. Kalau sekian, innalillahi. Bersyukur kita ini masih dipanggil orang untuk menyalurkan ilmu. Persoalan itu nantilah urusan Allah, itu secret rahasia. Tidak usah begitu-gitu. Gara-gara itu kau jadi munafik dengan agama. Sudah, dikasih atau tidak? Dikasih alhamdulillah. Enggak dikasih Allahu Akbar. Makanya ajarkan jamaah ini supaya bertumbuh dalam ikhtiar, usaha. Jangan selalu berharap kepada makhluk. Nasta'inu bis sobri wa sholati innallaha ma'as sabirin. Bergantung berharap hanya kepada Allah dengan sabar dan solat. Saya kalau sudah tidak ada uang, satu saya lari. Solat tengah malam, minta kepada Allah, ya Allah, sudah tidak ada apa-apa di rumah ini. Anak saya di Bandung kuliah, minta biaya. Tidak lama, telepon bunyi. Ustaz, minta nomor rekening Ustaz, transfer. Langsung dijawab, tidak pernah lama-lama Pak. Dan sudah terbukti itu. Berlaku dalam kehidupan kami sekeluarga. Alhamdulillah. Kafir tambah jengkel. Hah? Saya bilang istri dalam keadaan begini kita ganti mobil yuk. Ayo Pak. Bila perlu pakai Alphard. Tambah panas itu. Bagaimana saya mau susah? Jamaah saya banyak ratusan juta ini. Hah? Jamaah saya, dia aja di postingan itu yang di YouTube. Bajunya itu, baju kain seperti kain murah itu. Apa? Bukan kemeja yang mahal itu. Apa namanya? Hugo Boss dan lain sebagainya. Itu baju-baju murah. Saya bilang percuma juga mau tantang ini. Ini pancingan supaya saya keluar. Pancing supaya saya emosi. Begitu saya emosi, dia sudah tahu saya suka emosi dulu. Pancing Yahya ini supaya dia keluar. Begitu dia keluar, reputasinya jatuh. Saya tidak mau tanggapi. Karena saya bukan YouTuber, saya pendakwah. Yang syuting-syuting begini saya taruh di YouTube ini. Kalau yang lain kan larang. Ada ustadz larang. Pernah saya duet, ustadz larang. Saya bilang kenapa kau larang ustadz? Enggak, kami ada tim. Jadi kami punya tim ustadz, jadi enggak boleh yang lain. Oh kalau saya enggak apa-apa. Tadi malam panitia larang kan, enggak usah dengar tuh panitia, rekam saja. Enggak ada itu bapak larang begitu. Jangan nanti timbul fitnah. Tidak ada timbul fitnah. Semua jamaah yang dengar saya ceramah rekam saja lepas begitu. Tidak ada. Tidak boleh begitu-gitu. Karena ini barang bukan bicara bisnis dalam masjid. Kita bicara kebenaran. Tadi malam kan ada ya, lupa saya sampaikan. Padahal saya mau hantam itu lupa. Lupa. Iya, fair kita, fair, harus adil ya. Rekam saja banyak-banyak, sebarkan biar tuh kafir tambah panas itu. Karena dia musuh kita. Kita umat Islam bersatu. Tanamkan ukhuwah Islamiyah yang kuat. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita menjadi militan, cakrawala keislaman kita luas, terutama dalam pemahaman sejarah. Benteng tauhid kita kuat, insya Allah keberkahan dalam kehidupan kita semua, khususnya seluruh panitia masjid Sukajadi yang ada di Kota Batam. Barakallah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.